warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon awardee tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP tahun 2022. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Di video sebelumnya aku udah share tentang persiapan mengenai seleksi administrasi LPDP, dokumen apa aja yang perlu kalian persiapkan. Bagi yang belum nonton silakan tonton dulu mengenai persiapan atau dokumen yang perlu kalian persiapkan untuk mengikuti seleksi administrasi LPDP. Pada video kali ini spesial banget, aku bakal share mengenai tips dan trik lolos seleksi administrasi LPDP. Menurut informasi yang beredar dan udah aku sebutin juga bocorannya di video sebelumnya, kalau beasiswa LPDP tahun 2022 pendaftarannya akan dibuka sekitar bulan Januari Februari. So buat kalian yang mau mendaftar menjadi awardee LPDP tahun 2022, langsung siapkan tips dan trik kalian atau strategi kalian itu apa supaya kalian bisa lolos seleksi administrasi LPDP. Karena seleksi administrasi LPDP itu penting banget buat kalian supaya kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, aku bakal share tips dan trik bagaimana supaya bisa lolos seleksi administrasi LPDP. Ini tips dan trik yang aku gunakan supaya bisa lolos seleksi administrasi berdasarkan pengalaman pribadi aku dan juga pengalaman teman-teman awardee dan kakak-kakak tingkat yang lain. Jadi stay tune terus di video kali ini, tonton sampai habis. Oke, langsung aja kita ke video selanjutnya. Let's jump the next video. Jadi tips dan trik mengikuti seleksi administrasi LPDP ini adalah bagaimana kalian bisa mengetahui atau hal-hal apa aja yang perlu kalian ketahui mengenai persyaratan mengikuti seleksi administrasi. Perlu kalian ketahui kalau seleksi administrasi itu ada beberapa persyaratannya. Di LPDP ada dua kategori, yaitu persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Di sini aku bakal bahas satu persatu, jadi kalian stay tune terus di video aku, nanti akan aku bahas secara rinci persyaratan umumnya apa dan persyaratan khususnya apa. Oke, aku akan mulai dari persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama adalah IPK. Kalian harus memahami terlebih dahulu apakah kalian mempunyai IPK yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Sebelumnya kalian juga harus tahu kalian mau masuk LPDP itu lewat jalur mana. Apakah jalur reguler, ataukah jalur afirmasi, ataukah jalur targeted. Karena setiap jalur itu mempunyai persyaratan yang berbeda-beda, termasuk IPK. Oke, untuk persyaratan umum yang kedua yaitu sertifikat bahasa asing atau sertifikat bahasa Inggris. Bagi kalian yang mendaftar di perguruan tinggi dalam negeri, kalian bisa menggunakan sertifikat TOEFL ITP. Dan bagi kalian yang mendaftar di perguruan tinggi luar negeri, kalian bisa menggunakan sertifikat IELTS. Untuk persyaratan umum ini, maksudnya adalah kalian harus memenuhi skor sesuai dengan kriteria LPDP. Misalnya untuk skor ITP itu minimal 500 dan untuk skor IELTS minimal 6,5. Jadi kalian harus memenuhi skor tersebut meskipun minimal nggak masalah, misalnya skor TOEFL kalian 500 atau skor IELTS kalian 6,5. Kalau bisa ya di atasnya. Yang terpenting kalian bisa memenuhi kriteria LPDP sehingga kalian bisa mendaftar seleksi administrasi LPDP.
Dan pastikan sertifikat TOEFL atau sertifikat IELTS kalian itu keluar dari lembaga terpercaya. Karena tidak semua lembaga itu terpercaya ya. Karena LPDP juga tahu mana lembaga yang terpercaya atau tidak, yang bisa mengeluarkan sertifikat itu yang mana aja gitu. Jadi untuk cari amannya kalian harus benar-benar tes dan mendapatkan sertifikat dari lembaga terpercaya. Dan pastikan skor TOEFL kalian itu memang memenuhi sesuai kriteria LPDP atau ketentuan LPDP sesuai jalur kalian. Untuk persyaratan umum yang ketiga, yaitu surat kesehatan, surat keterangan bebas narkoba, dan juga surat keterangan bebas TBC. Untuk surat kesehatan, yaitu seperti surat kesehatan pada umumnya, yang bisa kalian dapatkan dari puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya adalah surat keterangan bebas narkoba. Untuk surat keterangan bebas narkoba, kalian bisa mendapatkan dari rumah sakit Bayangkari atau rumah sakit umum lainnya. Tapi kalau misalnya kalian mau tes untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba, make sure rumah sakit yang kalian tuju ini memang benar mengeluarkan atau menyediakan tes untuk mendapatkan surat keterangan bebas narkoba. Selanjutnya adalah surat keterangan bebas TBC. Surat keterangan bebas TBC ini bisa kalian dapatkan di rumah sakit pada umumnya juga. Jadi ada 3 ya, harus lengkap, yaitu ada surat kesehatan, kemudian surat keterangan bebas narkoba, dan juga surat keterangan bebas TBC. Untuk persyaratan umum yang keempat, yaitu kalian harus memilih perguruan tinggi yang sesuai dengan kriteria LPDP atau sesuai dengan daftar perguruan tujuan LPDP. Karena tidak semua perguruan tinggi, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, itu sesuai dengan daftar tujuan perguruan tinggi LPDP. Di situ kalian bisa lihat di portal LPDP, di portal resminya LPDP, nanti kalian bisa melihat keterangan perguruan tinggi mana aja yang menjadi tujuan LPDP, baik di perguruan tinggi dalam negeri ataupun di perguruan tinggi luar negeri. Karena kalau misalnya kalian mendaftar di universitas atau di perguruan tinggi yang tidak masuk dalam daftar perguruan tinggi tujuan LPDP, itu sama aja bohong gitu. Jadi emang harus benar-benar sesuai dengan daftar perguruan tinggi baik dalam negeri atau luar negeri sesuai dengan ketentuan LPDP. Persyaratan umum yang kelima yang perlu kalian ketahui adalah LPDP ini dikhususkan untuk kelas reguler, bukan kelas khusus seperti kelas eksekutif ataupun kelas yang lain. Jadi emang benar-benar kuliah untuk kelas reguler. Jadi jangan sampai ketika kalian sudah bekerja kemudian kalian ingin masuk di kelas eksekutif, kalian menggunakan beasiswa LPDP. Tidak seperti itu ya. Karena LPDP hanya menyediakan beasiswa untuk kelas reguler, bukan kelas khusus. Untuk persyaratan umum yang keenam yaitu menyusun rencana studi, baik untuk yang mau mendaftar program magister atau S2 atau untuk yang mendaftar program doktoral atau S3. Nanti di video selanjutnya aku akan buatin bagaimana tips dan trik untuk menyusun rencana studi. Jadi kalian tenang aja. Buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP, stay tune terus di channel YouTube aku supaya kalian mendapatkan informasi yang lengkap, supaya kalian mendapatkan informasi yang terbaru dari aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan secara garis besar aja mengenai rencana studi. Jadi di rencana studi nanti kalian harus menulis tentang universitas mana yang kalian tuju, kemudian kalian mengambil jurusan apa, nanti disertai dengan alasan-alasan yang relevan dengan tujuan kalian, dengan cita-cita kalian. Selanjutnya yang kedua adalah kalian harus melampirkan silabus dari program studi tujuan kalian. Nah, silabus ini kalian bisa dapatkan dari website resmi perguruan tinggi. Tapi kalau di website resminya nggak ada, kalian bisa langsung minta ke akademik perguruan tinggi tujuan kalian. Selain itu, kalian juga bisa minta dari teman kalian yang sudah
di perguruan tinggi tersebut atau di kakak tingkat kalian, seperti itu. Sebenarnya silabus ini nggak usah terlalu lengkap sih. Silabus ini hanya menggambarkan tentang garis besar kalian nantinya di rencana studi kalian mengambil jurusan apa, kemudian mata kuliah yang kalian ambil itu apa aja, hanya seperti itu aja, sebatas garis besar, nggak perlu lengkap. Untuk persyaratan umum yang ketujuh yaitu proposal studi, baik kalian yang mau mengambil magister atau S2 atau yang mau mengambil doktoral atau S3. Untuk proposal studi ini apa bedanya sih Kak dengan rencana studi? Nanti aku akan bahas di video aku selanjutnya. Persyaratan umum yang ke-8 yaitu kalian tidak sedang ongoing atau kalian tidak sedang kuliah. Misalnya kalian sudah masuk kuliah nih S2 dengan biaya kalian sendiri dan kalian sudah masuk di semester 2 misalnya. Kemudian kalian mau mendaftar LPDP itu udah nggak bisa. Karena kalian kan udah S2, terus ngapain juga kalian mendaftar LPDP gitu. Dan pastikan kalian itu tidak sedang ongoing atau tidak berbohong ya soal masalah ini gitu. Karena kalau berbohong nanti intinya ujungnya pasti bakal ada masalah gitu. Persyaratan umum yang ke-9 yaitu proposal penelitian. Untuk proposal penelitian ini dikhususkan buat kalian yang mau mendaftar program doktoral atau S3. Oke, itu tadi adalah 9 persyaratan umum untuk mendaftar seleksi administrasi LPDP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persyaratan khusus untuk mendaftar seleksi administrasi LPDP. Let's jump the next video. Oke, tadi aku jelasin untuk persyaratan umumnya itu kan ada 9 persyaratan umum. Di sini untuk persyaratan khusus itu ada 7 persyaratan. Jadi buat kalian calon awardi simak baik-baik ya. Untuk persyaratan khususnya yang pertama adalah kalian harus memenuhi IPK minimal. Misalnya IPK minimalnya 3,00 untuk jalur reguler, maka kalian yang mendaftar jalur reguler harus memenuhi IPK minimal tersebut. Untuk jalur yang lain juga, misalnya untuk IPK minimal jalur afirmasi 3,5, maka kalian juga harus memenuhi minimal di IPK 3,5, kalau bisa lebih seperti itu. Untuk persyaratan yang kedua, yaitu sertifikat TOEFL. Jadi ada minimal skornya juga. Minimal skor untuk TOEFL yaitu 500 dan untuk IELTS yaitu 6,5. Jadi buat kalian yang belum memenuhi skor minimal TOEFL atau IELTS, kalian bisa belajar lagi dan berusaha lagi supaya skor TOEFL atau IELTS kalian memenuhi ketentuan LPDP sehingga kalian bisa mendaftar seleksi administrasi LPDP tahun 2022. Untuk persyaratan khusus yang ketiga yaitu kalian bersedia mengisi form dan menandatangani form tersebut. Nanti akan disediakan di Google Form, kalian mengisi form tersebut kemudian kalian menandatangani. Biasanya form tersebut berisi tentang komitmen kalian untuk berkontribusi ke Indonesia setelah kalian lulus. Untuk persyaratan khusus yang keempat yaitu ketahui batas usia. Bagi kalian yang mau mendaftar program magister atau S2, maksimal usia adalah 35 tahun. Dan bagi kalian yang mau mendaftar program doktoral atau S3, maksimal usianya adalah 40 tahun. Jadi pastikan usia kalian itu di bawah 35 tahun bagi yang mau mendaftar magister atau S2. Dan usia di bawah 40 tahun bagi kalian yang mau mendaftar program doktoral atau S3. Karena percuma aja kalau misalnya kalian mendaftar tapi usia kalian melebihi ketentuan LPDP, itu gak bakal diterima sih menurut aku, menurut pengalaman pribadi aku dan menurut pengalaman teman-teman yang lain. Untuk persyaratan khusus yang kelima yaitu khusus buat kalian yang lulusan luar negeri, kalian harus mengkonversi IPK kalian ke dalam standar Indonesia. Kalian bisa konversi nilai kalian di website ini atau di website yang satunya ini.
Jadi buat kalian yang lulusan luar negeri, kalian memang harus mengkonversi nilai kalian. Karena apa? Karena standar luar negeri dengan standar Indonesia itu berbeda. Jadi pastikan kalian mengkonversi terlebih dahulu sebelum kalian memasukkan ke dalam form atau mengisi form pendaftaran di seleksi administrasi LPDP. Untuk persyaratan khusus yang keenam, yaitu bagi kalian yang mau mendaftar program Magister atau S2, kalian harus menyelesaikan studi maksimal 2 tahun. Dan buat kalian yang mau mendaftar program doktoral atau S3, kalian harus menyelesaikan studi maksimal 4 tahun. Kalau misalnya kalian melebihi batas waktu tersebut, maka kalian harus membayar kuliah kalian sendiri. Jadi pastikan dan komitmen ke diri kalian kalau kalian bisa menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan LPDP, yaitu program Magister selama 2 tahun dan juga program doktoral maksimal 4 tahun. Untuk persyaratan yang ketujuh, persyaratan khusus yang ketujuh yaitu buat kalian yang mau mendaftar program doktoral atau S3, kalian harus mempunyai LOA unconditional. Jadi untuk kalian yang mendaftar S2 atau Magister, kalian gak usah khawatir meskipun kalian gak punya LOA atau kalian punya LOA conditional, itu gak masalah kalian daftar. Tapi khusus buat kalian yang mendaftar doktoral atau S3, kalian harus mempunyai LOA unconditional. Itu tadi adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus kalian penuhi kalau kalian mau menjadi awardee tahun 2022. Pastikan semua persyaratan ini sudah kalian penuhi. Kalau bisa nih kalian tulis persyaratan umumnya apa aja, persyaratan khususnya apa aja, dan kalian checklist apakah kalian sudah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus seleksi administrasi LPDP. Jangan sampai ada persyaratan yang kalian tidak penuhi, atau jangan sampai dokumen yang kalian unggah itu tidak sesuai dengan ketentuan LPDP. Dan juga bagi kalian calon awardee yang mempunyai prestasi atau mempunyai sertifikat prestasi, nantinya juga kalian wajib mencantumkan itu. Karena apa? Karena pihak penyeleksi LPDP juga melihat prestasi apa yang pernah kalian raih, kemudian capaian apa aja, hal positif apa aja juga yang kalian lakukan sebelumnya, itu juga menjadi penilaian positif bagi penyeleksi pihak LPDP. Jadi buat kalian yang punya sertifikat, yang punya prestasi, jangan sampai itu tidak dicantumkan karena sayang banget sih. Jadi benar-benar sertifikat mulai sekarang kalian kumpulkan sertifikat yang pernah kalian dapat, pengalaman-pengalaman berharga, pengalaman kalian dalam bidang studi kalian, pengalaman kalian waktu sekolah, pengalaman kalian waktu di perguruan tinggi, kalian kumpulkan dan nantinya supaya ketika pendaftaran LPDP dibuka kalian gak bingung lagi mencari sertifikat atau penghargaan yang pernah kalian raih. Nah, itu tadi tips dan trik dari aku dalam menghadapi seleksi administrasi LPDP tahun 2022. Jadi bagi kalian calon awardee, kalian harus benar-benar memahami persyaratan umum dan persyaratan khusus dari beasiswa LPDP. Apakah kalian sudah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut atau belum? Kalau belum, harus benar-benar diusahakan ya. Misalnya skor TOEFL kalian belum nyampe nih, kalian harus berusaha lagi, kalian harus belajar lagi. Supaya skor TOEFL kalian memenuhi minimal ketentuan dari LPDP. Kalian juga harus mengetahui kalian masuk di jalur mana, apakah jalur afirmasi, jalur reguler, atau targeted. Karena persyaratan dari masing-masing jalur itu berbeda-beda. Kalian harus pahami betul kalian masuk jalur mana supaya kalian gak salah jalur. Takutnya kalian memenuhi kriteria di jalur afirmasi, tetapi kalian masuk di jalur reguler atau targeted. Itu fatal banget sih, kalian bisa gagal seleksi administrasi kalau misalnya persyaratannya itu beda jalur. Jadi benar-benar pahamin banget masing-masing jalur dan tentukan mulai dari sekarang kalian mau masuk ke LPDP itu lewat jalur yang mana.
Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kesuksesan sehingga kalian bisa lolos menjadi awardee LPDP. Dan pastikan kalian sudah memenuhi kriteria LPDP. Mulai sekarang, tolong siapkan dokumen kalian apa aja yang perlu kalian persiapkan sehingga kalau pendaftaran dibuka kalian bisa langsung mendaftar dan kalian sudah memenuhi kriteria LPDP. Kalau sampai saat ini kalian belum memenuhi kriteria LPDP, kalian bisa berusaha lagi, belajar lagi. Misalnya skor TOEFL kalian belum memenuhi, kalian bisa belajar lagi dan bisa tes lagi. Sehingga ada persiapan buat kalian untuk mendaftar seleksi administrasi LPDP. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2022. Semoga kalian diberikan kelancaran dan kesuksesan sehingga kalian bisa lolos menjadi awardee LPDP. Dan pastikan kalian sudah memenuhi kriteria LPDP. Mulai sekarang, tolong siapkan dokumen kalian apa aja yang perlu kalian persiapkan sehingga kalau pendaftaran dibuka kalian bisa langsung mendaftar dan kalian sudah memenuhi kriteria LPDP. Kalau sampai saat ini kalian belum memenuhi kriteria LPDP, kalian bisa berusaha lagi, belajar lagi. Misalnya skor TOEFL kalian belum memenuhi, kalian bisa belajar lagi dan bisa tes lagi. Sehingga ada persiapan buat kalian untuk mendaftar seleksi administrasi LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk share video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian sehingga makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan lebih baik lagi ketika orang tersebut ketika melihat video ini jadi tergugah atau termotivasi untuk melanjutkan studi baik S2 maupun S3. Aku juga mohon support kalian untuk klik like dan subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Aku akan selalu upload video terkait dengan beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain atau mengenai hal bermanfaat lainnya. Jadi stay tune terus di channel YouTube aku. Terima kasih banyak. See you. Salam awardee.